karena kebaikan Tuhan. Mari katakan kanan kirimu, Tuhan itu baik bagimu dan baik bagiku. Mari saling memuji, engkau cantik hari ini, engkau sangat tampan. Haleluya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Kita ada di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Tuhan itu baik. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini bagi Yesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Angkat kedua jempol, katakan Tuhan Yesus baik. Ya 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 ya, Dia sangat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saya mau mendengar yang pria katakan bersama-sama. Haleluya. Tiada berganti. Hanya yang pria saja. Amin Tuhan. Hari berganti hari, tetap kami lihat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Ya 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 ya, Dia sangat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Yuk solek kanan kirinya, katakan Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Yes, sungguh amat baik. Ya ya ya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yes, bersama-sama kita katakan Yesus baik bagimu dan Yesus baik juga bagiku ya. Katakan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu dan Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Dia baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik, sangat-sangat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, dengan iman katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia sangat baik. Yes. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya. Dari selama-lamanya. Untuk sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari berikan kemuliaan bagi Allah. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik. Yes, haleluya. Allah itu baik bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Musim yang lalu telah berlalu kami lewati. Kami melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Di bulan Agustus ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan sepanjang bulan ini dalam tangan pengasihan
pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Bersama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu yang tetap menyertai kami Tuhan, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ini doa kami bagi-Mu Yesus Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih-Mu ya Tuhan, dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra. Amin Tuhan. Tak akan pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Dia lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa
kami penuh dengan pujian memuliakan Engkau. Engkau Allah yang dahsyat melebihi segalanya ya Tuhan. Engkau Allah yang dapat melebihi apapun yang kami pikirkan saat ini. Engkau Allah yang melebihi dari setiap kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih. Kami mengangkat tangan kami bagimu Yesus. Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ya karalaba ya syukaralaba. Kita berdoa. Hari ini kami kembali menghadap tahta kudus-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Jamah pribadi lepas pribadi. Sentuh hati kami ya Tuhan di siang hari ini ya Tuhan. Perbaharui kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Untuk hidup kami ini ya Tuhan, yang Kau berkati ya Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik dari doa, pujian kami ya Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik pada kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah di siang hari ini Tuhan, kami bisa merasakan Engkau Tuhan. Bisa bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kelegaan, ada pelepasan, ada penghiburan, ada pemulihan, kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk segala kebaikan-Mu, Engkau membuat kami berhasil dan beruntung di marketplace ya Tuhan. Engkau membuat kami berhasil di keluarga kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terima kasih, kami mau bersyukur Tuhan. Dengan apa yang kami capai di marketplace Tuhan. Dengan keberhasilan kami, dengan pencapaian kami, dengan promosi kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, pimpin tuntun kami kembali Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi segala rintangan, tantangan yang ada di depan kami. Segala pergumulan kami ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, isi hati kami ya Tuhan. Tuhan, kami kembali berdoa di siang hari ini untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Yaitu Indonesia yang kami cintai Tuhan. Tuhan, urapi pemimpin-pemimpin negara kami ya Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan, urapi TNI, Polri, semua aparat penegak hukum, eksekutif, yudikatif, dan legislatif Tuhan. Tuhan, berkati semua pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Tuhan, urapi juga Tuhan, untuk kota Medan yang kami cintai ini ya Tuhan. Tuhan, bantu pulihkan kota Medan ini. Pulihkan dari semua begal dan kriminalitas ya Tuhan. Tuhan, bantu aparat penegak hukum untuk tuntaskan sampai ke akar-akarnya Tuhan. Sehingga kota Medan ini menjadi bersih, tenang, dan damai kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Urapi Mor ini ya Tuhan. Urapi Pak Perlin, Pak, dan seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang melayani di sini. Kami juga berdoa untuk Dr. Adrianku yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati agar firman-Mu yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi bisa bertumbuh, berbuah, menjadi panduan, menuntun hidup kami Tuhan, menegur hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu Dr. Adrianku ya Tuhan. Semua pelayanan pekerjaan dia agar berhasil Tuhan dimanapun dia berada. Sekali lagi Tuhan, urapi acara ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu, mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Angkat
kedua tanganmu sekali lagi. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah Ya Tuhan, Tuhan Yesus, kami yakin ya Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Engkau akan hadir di sini ya Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan, supaya apa yang dikatakan ya Tuhan merupakan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, berkati semua ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Jadi nama saya Adrian ya. Ada beberapa teman-teman, Pak Juanda ya, dan yang lain-lain juga, termasuk istriku sudah hadir di sini. Nah, jadi saya lihat-lihat dulu siapa yang ada di sini. Jadi memang kalau waktu awal dikatakan coba sharing ya, sharing firman Tuhan di atas podium ini, itu sangat berat sebenarnya bagi saya. Agak takut-takut lah, ya kan? Kalau saya sharing tentang medical talk mungkin nggak ada masalah, tapi sharing, tapi karena pekerjaan Tuhan, kita yakin semua mendatangkan kebaikan. Amin. Hari ini topik daripada gereja kita yaitu tentang topiknya dulu. Ada kan? Hidup terang ya. Ada? Bangkit dan menjadi terang. Ya, bangkit dan menjadi terang. Kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Kita tahu bahwasanya kalau di mana-mana pun juga para ekonomi, para pebisnis, siapapun juga sering memprediksi bahwasanya yang akan datang semakin buruk dan semakin buruk dan semakin buruk. Tidak ada seorang pun yang memprediksi bahwasanya ekonomi ataupun keadaan semakin baik dan semakin baik. Tapi berbeda dengan kita, orang-orang yang percaya, kita tetap memegang bahwasanya Kristus, Tuhan Yesus tetap sebagai penopang kami. Dan itu akan berubah, yang makin buruk menjadi semakin baik dan semakin baik. Bagaimana kamu harus menjadi semakin baik? Intinya adalah kamu sendiri harus hidup. Maka subtema saya adalah hidup. Ya. Di dalam dunia kedokteran sering kita juga berdebat atau sering kita berjuang tentang kehidupan. Banyak pasien sangat mengharapkan kita bahwasanya kalau bisa mayat pun kita akan hidupkan. Tapi apakah mungkin? Tidak. Nonsense. Dokter sendiri pun akan mati suatu saat, benar? Kalau kita bisa menghidupkan mayat seperti Tuhan Yesus, saya rasa praktek saya langsung orang buat itu tenda-tenda semua.
menunggu walaupun 360 hari. Benar gak? Tapi saya tidak akan bisa melakukan mujizat seperti Tuhan Yesus lakukan, kecuali Tuhan Yesus mengizinkan. Itu intinya. Jadi kita harus hidup di dalam diri kita. Hidup di dalam baik secara jasmani maupun hidup di dalam secara rohani. Jadi yang penting adalah di dalam diri kita itu harus hidup dulu. Kalau kita tidak hidup, bagaimana kita bisa menjadi terang dan menjadi berkat bagi orang lain? Betul? Tidak mungkin kamu sendiri saja seperti mayat hidup, bukan orang yang hidup. Jadi sekarang di dalam diri kita yang harus hidup. Apa itu hidup? Kita sebagai orang yang percaya, kita hidup itu karena percaya, bukan karena melihat. Kalau manusia ataupun secara umum, kita harus melihat dulu, baru percaya. Ya, jadi iman itu sangat penting di dalam kehidupan seorang Kristen. Seorang yang mempercayai tentang Tuhan Yesus penolongmu. Next. Di sini juga dikatakan bagaimana awal dari kehidupan itu. Kita tahu bahwasanya di sini Genesis ya, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup di dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan Tuhan menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Saya rasa kalau untuk menghafal ayat ini mungkin para teman-teman ya atau para pendeta pasti lebih bagus, ya toh? Next. Ya, di sini dikatakan lagi bahwasanya jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafas padanya, maka binasalah bersama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Jadi teman-teman, kalau pada hari ini Anda sukses pun tidak perlu sombong. Betul? Saya pernah membaca satu ayat mengatakan apa? Manusia itu seperti embun. Habis. Selesai. Saya sebagai dokter mungkin sudah 20-30 tahun, saya merasakan itu. Saya kadang-kadang pasien dalam keadaan baik, sehat walafiat, bisa ketawa-ketawa, tiba-tiba mati. Apa yang mau kita katakan? Kita nggak bisa katakan apapun juga kadang-kadang. Kita mencari COD-nya, cost of death-nya, kita harus cari kenapa dia mati, meninggal. Tetapi memang pada saatnya kalau memang Tuhan sudah saatnya mengambil kehidupan, maka sudahlah, selesailah itu. Ya, jadi selama kita hidup kita tetap harus menjadi bangkit dan menjadi terang seperti tema dari gereja kita. Amin. Saya rasa untuk tema gereja kita bukan main-main dan itu sangat-sangat mendalam dan sangat-sangat berarti. Ya, supaya kita bisa bangkit, minimal menjadi bangkit dan menjadi terang bagi kita sendiri, bagi keluarga kita sendiri, bagi kota Medan, bagi negara ini. Puji Tuhan. Oke, next. Jadi apakah hidup ini merupakan suatu kebetulan? Tidak. Hari ini kita hidup di dunia ini bukan hanya secara kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun hari ini kita adalah manusia yang paling berdosa. Atau paling tidak sukses. Atau paling sukses. Apapun ceritanya. Tuhan mempunyai rencana di dalam hidup kamu. Karena sehelai rambutmu jatuh pun Tuhan akan tahu. Betul? Jadi jangan mengatakan bahwasanya ini nasib ini. Ngerti? Tidak ada. Dulu saya juga pernah mengajarkan orang yang melihat nasib. Jujur saya ngomong, saya pernah. Tapi sebenarnya saya bukan belajar, tapi karena dia buta huruf, jadi dia hanya melihat kartu, ini perempuan,
ini duit, ini gimana. Jadi dia sering ikut gitu, sehingga dia bisa merangkaikan satu rangkaian cerita yang sangat menarik. Sehingga dia menjadi peramal nasib. Lucu toh? Yang mengajarkan siapa? Adrian. Padahal saya tidak bisa melihat nasib. Dia bisa melihat nasib dan dia terkenal. Sampai ke Pekanbaru sekali pulang bawa puluhan juta. Wow, hebat. Itulah manusia, kita manusia sering suka dibohongi melihat nasib tuh. Ya toh, nasib itu kadang-kadang ya gimana ya, kita harus berjuang, kita harus bangkit dan menjadi terang baru merubah nasib. Betul? Next. Di sini dikatakan bahwasanya sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini sangat mendalam. Artinya kita belum jadi manusia yang sempurna saja. Tuhan yang menentukan. Dari sperma dan ovum ketemu. Itu Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan tidak mau misalnya istrinya hamil, ya nggak bisa hamil-hamil. Walaupun katakan membuat IVF lah sekarang ya. Kemajuan teknologi, bisa donor sperma lah, begini bla bla bla. Nggak bisa. Habis berapa ratusan juta juga nggak bisa. Betul? Kenapa? Karena memang Tuhan tidak menginginkan. Tapi kalau Tuhan menginginkan, kita lihat 90 tahun Sarah pun hamil. Nggak usah pakai IVF. Betul? Mudah-mudahan di sini nggak ada dokter kandungan ya. Nanti dokter kandungan marah saya. Tapi itu memang kelebihan teknologi yang ada sekarang. Ya toh? Jadi next. Di sini dikatakan lagi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi teman-teman semuanya, hari ini engkau duduk di sini bukan kebetulan. Hari ini saya berdiri di atas podium ini juga saya merasakan tidak kebetulan. Pak Perlin sudah sering, ayo datang, ayo datang. Gak ada waktu. Saya memang betul-betul kadang-kadang mau datang, ada saja. Seperti tadi mau datang, ada saja. Perlu perjuangan. Sampai Pak Gustaf telepon saya, Pak Rudi telepon saya bilang, ya, saya cepat. Saya datang langsung. Ada saja ceritanya. Ya kan? Namanya kita simak tupang. Siang malam tunggu panggilan. Seperti semalam, aku juga kerja sampai jam 11, jam 12 ya mungkin ya. Tapi habis itu, saya tadi pagi-pagi saya sudah siapkan pakaian apa yang mau saya pakaikan. Saya berdoa, semoga saya waktu di mimbar tidak gemeter. Ya toh? Makanya saya bilang itu perjuangan. Perjuangan enggak? Perjuangan. Jangan mental loyo. Sikit-sikit baru kena masalah. Aduh, mati. Positive thinking. Be positive. Karena kita yakin kita ditentukan oleh Tuhan Allah kita yang maha besar. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Next. Nah, ini kita teman-teman kita sharing. Ini dulu James Bond-nya. Saya lahir tanggal 22 April tahun 1968. Memang angka kelahiran saya cukup bagus ya. Karena sering diingat orang. Karena hari ini 21 April, Ibu Kartini, besok Kartono. Saya yang lahir 22 April. Jadi istriku, anak-anakku sering ingat. Dan saya juga memilih angka, waktu saya pernikahan, saya juga sering memilih angka yang saya sering ingat. Kalau enggak nanti dimarahin istriku. Ya toh, tanggal 24 Desember. Jadi ingat gitu. Ya kan? Jadi ini waktu aku lahir, itu di tengah itu adalah papa dan mamaku. Sengaja saya suka kali foto ini supaya saya tidak dikatakan anak haram. Ya kan? Kenapa? Karena surat-surat di Indonesia itu dulu kan orang tidak peduli mau surat kawin, tidak peduli. Yang penting kawin. Betul?
Ya kan, tidak ada istilah pernikahan. Sekarang saja nikah pun susah, harus ada seagama, betul? Ya itu ada bagusnya juga. Ya kan? Terus harus dihadiri oleh si A, si B, si C semua. Betul? Ah, kalau dulu tidak, asal suka foto jadi, sudah. Ya kan? Dari kecil memang saya suka main dokter-dokteran. Ya kan? Dari kecil saya bawa tas dokter. Nggak tahu gimana inspirasi saya tiba-tiba mau jadi dokter aja. Ya kan? Gayanya saja, ngerti? Ah, tapi makin lama makin ganteng tuh lihat. Ah, ya toh? Ah, itu waktu saya sudah mahasiswa kedokteran. Soalnya nggak ada yang puji ya, gue puji sendiri kan nggak salah. Ya toh? Daripada gue jelek-jelekkan orang. Ya toh? Oke, next. Di dalam hidup saya tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu nasibnya gimana. Nggak tahu teman. Nggak ada. Jadi peramal nasib itu bohong. Hoax. Jangan percaya lagi peramal nasib. Saya hanya punya keyakinan suatu hari saya akan jadi dokter. Itu di dalam ditanamkan di dalam benakku saya akan jadi dokter. Apa yang terjadi di dalam hidup saya, ini just sharing. 7 hari kemudian ibu saya meninggal karena kena tetanus. Ya, dulu melahirkan kan suka-suka hati. Nggak ada antiseptik, nggak antibiotik, tidak begitu bagus. Meninggal dan saya dibesarkan oleh tante saya. Di dalam tante saya sendiri mempunyai anak, mempunyai keluarga sendiri. Dan saya tidak merasakan, ya biasa-biasalah sebagai anak yang berkembang begitu. Saya sekolah seperti biasa, tetapi masalah saya muncul pada saat kita mulai dewasa. Mulai dewasa semua orang sudah sibuk dengan kekayaan, dengan duit. Betul? Semua orang mau merebut harta. Nah, itu mulai karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Saya oke-oke saja. Saya hanya kepingin sekolah kedokteran. Tapi nggak punya duit, gimana sekolah kedokteran? Makanya istriku sering bilang, orang pikir istriku mata duitan tuh. Kenapa tidak? Dapat anak tunggal, kuliah kedokteran. Keren. Pasti anak orang kaya tuh. Padahal enggak punya duit saya, kere. Ngerti? Tapi ya syukurlah ada perempuan yang mencintaiku. Dan terakhir dia bilang, saya dulu mencintaimu karena kasihan. Waduh. Begitu. Itu perempuan suka ngomong begitu biasanya. Betul gak? Ya toh? Jadi dia mencintai saya bukan karena rayuanku. Memang dari dulu saya nggak pinter rayu-rayuan. Mungkin sekarang lebih pinter mungkin. Rayu pasien maksudnya. Oke, next. Jadi di dalam hidup ini, Anda harus mempunyai perjuangan. Biarlah Tuhan yang menenun hidup kamu. Sehingga kamu bisa bangkit dan betul-betul menjadi terang di dalam dirimu untuk lingkungan hidupmu. Saya tidak mungkin menjadi seorang dokter kalau tanpa campur tangan Tuhan. Saya pernah menjadi guru les, saya pernah menjadi supir dan semuanya. Dan saya berjanji di dalam diri saya apa? Saya lebih baik meninggal saat saya wisuda menjadi seorang dokter daripada saya tidak menjadi seorang dokter. So, kalau Anda sudah menanamkan seperti itu, you got the passion. Apapun pekerjaanmu pada hari ini, jangan memandang uang pertama dulu, tetapi tanamkan passion di dalam dirimu dulu. Kamu harus hidup dulu. Kalau kamu sudah hidup, maka kamu akan bangkit dan kamu akan menjadi terang. Betul? Nextnya, setelah tamat dokter, saya anggap, wow sudah hebat, tercapailah cita-citaku. Rupanya belum puas lagi saya. Mau spesialis. Kalau orang lain menganggap saya tak tahu diri, sudah dikasih hati mau jantung ini. Tapi bagiku, tidak ada yang mustahil di dalam Bapa. Saya membuat impossible menjadi I am possible. Itu kata motivator Mary ya kalau nggak salah. Mary
Dia suka mengatakan impossible become I am possible. Betul? Di dalam spesialis itu juga susah, bukan gampang. Karena saya bukan anak siapa-siapa dan saya tidak punya uang dan bla 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 semua. Tidak ada rekomendasi apapun juga, betul? So bagaimana? Aku ikuti prosedur ujian dan tidak lulus. Pertama saya ujian tidak lulus. Waduh, bodohnya saya. Saya merasa, sudah mungkin saya bodoh ya. 68 orang ujian, 8 saja diterima, 60 orang tidak lulus. Termasuklah saya yang bodoh itu, 60 orang. Saya ujian lagi. Setelah saya ujian lagi yang kedua untuk golongan lain, untuk di tipe artinya spesialis yang lain, tidak lulus, tetapi ditunda 6 bulan lagi. Oke lah, nggak apa-apa lah, sekali ini sudah lulus lah. Angka tertinggi, 80-an. Santai-santai lah, bersiul-siul lah aku di kota Medan. 6 bulan lagi, aku akan sekolah spesialis. Ternyata, 6 bulan kemudian, dikatakan saya tidak diterima. Wow, sakit hati saya. Ya kan? Bagaimana ini? Sudah lulus bisa jadi tak lulus. Aneh, tapi nyata. Tapi bagaimana kamu melawannya? Tidak mungkin. Terima aja. Terus suatu hari saya sama istri lagi bawa mobil, tiba-tiba ada yang telepon masuk, kita lagi ngobrol-ngobrol dan mengatakan, ada temenmu sudah masuk di Malaysia nih. Oh, Malaysia bisa terima. Oke, besok kita langsung beli tiket, kita terbang ke Malaysia. Kita sampai ke Malaysia jam 11 malam, Pak. Jam 11 malam saya ketemu sama kawan, waktu itu saya suka kandungan, SPOG. Ya, saya dulu suka kandungan sebenarnya, bukan suka tulang. Suka kandungan. Jadi jangan marah ya, nan tulang. Jadi waktu masuk Objin, teman saya juga masuk Objin, saya bilang, Bang, gimana ini? Besok saya mau lamar aja lah, ikut abang aja lah masuk kandungan. Saya bawa semua rekomendasi kandungan. Dia bilang nggak bisa. Waktu itu tahun 2003. Tahun 2003 dia bilang kalau kamu mau masuk mungkin tahun 2007 baru bisa menentukan kamu masuk atau tidak. Wah gila tuh. 4, 5, 6, 7, 4 tahun saya harus di dalam dan tidak pasti. Saya bilang nonsense. Itu cerita omong kosong. Makanya jadi anak Tuhan bukan selain hanya diberkati juga harus bijak. Ngerti? Kalau Tuhan sudah ini tidak, berarti Tuhan tidak mengizinkan Anda bekerja di sini. Betul? Anda tidak bisa menjadi marketplace. Jadi bagaimana? Terus aku hanya 2, spesialis anak dan spesialis ortopedik. Karena zaman saya tidak ada ortopedik. Saya pun tidak mengerti apa itu ortopedik. Wow, oke, no problem. Jam 7 pagi aku ke bagian ortopedik di Malaysia. Waktu aku masuk ke dalam ruangan ujian, saya lihat semua di dindingnya semua penuh dengan ayat-ayat emas. Saya bilang, wow, ini saya keluar dari rumah harimau masuk rumah singa. Sama saja. Tapi ternyata jam 8 saya ujian, jam 10 saya sudah tahu saya lulus. Jam 4 saya sudah urus visa student. Saya terbang kembali ke Indonesia, hari Jumat saya ingat persis karena saya harus menunggu orang sembahyang, sholat. Terus habis itu saya urus, Senin saya sudah mulai sekolah. Dan pada sekolah saya terus, sampai tengah jalan saya ketemu teman saya yang di Makassar. Karena rencana saya pasti akan pindah kembali, akan kembali lagi ke Indonesia ini. Kenapa? Karena saya mencintai Indonesia. Jadi jangan kamu bilang, oh di negara ini baik ya, di negara ini baik. Kamu tidak sadari, biasanya orang tetap tidak sadari dan orang tetap sering menyatakan rumput tetangga lebih hijau. Betul gak? Betul? Ya kan? Pada saat Anda sadari, baru Anda lihat, Anda harus syukurin bahwasannya negara kita itu negara yang baik. Amin.
Kamu harus mencintai kotamu, kamu harus mencintai negaramu. Jangan mengkutuki negara dan kotamu. Maka sering kita katakan, dimanapun kamu berada, kamu harus berdoa untuk kota dan negaramu. Amin. Ada satu hal yang baik, kalau saya sama istri saya ke kota manapun juga, dia sering mengajak kita untuk berdoa untuk kota-kota itu. Walaupun kadang-kadang kita bukan menetap di kota itu. Penting nggak? Penting. Kalau kota itu ribut, kamu ikut repot gak? Repot. Kalau negara ini ribut, kamu ikut repot gak? Repot. Betul? Jadi kamu harus tetap berdoa untuk kota dan negaramu. Sesampai saya mau kembali ke Indonesia, juga ada tantangan. Jadi hidup ini jangan cengeng deh. Ya, jangan cengeng. Jangan ada sedikit masalah. Wah, Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan memberikan saya begini begitu? Semua yang terjadi di dalam hidupmu ada rencana Tuhan di dalam hidupmu. Betul? Begitu aku masuk ke Indonesia, masalah gak? Masalah. Tidak ada yang tidak ada masalah. Saya selalu berpikir, orang yang lahir pun dia sudah tahu dia ada masalah. Pernahkah kamu melihat bayi itu lahir dengan ketawa? Tidak pernah, betul? Orang begitu bayi lahir, artinya apa? Dia sudah tahu hidup ini adalah menderita. Nggak ada hidup yang enak. Betul? Betul kan? Jadi kamu jangan menyesali hidupmu dengan penderitaan. Anggaplah itu ujian. Anggaplah itu suatu berkat bagi dirimu. Tunggu saatnya waktu Tuhan merubah dirimu. Mengerti? Kalau Tuhan ingin merubah kamu, menjadikan apapun juga, jadilah. Tinggal klik. Just one click. Betul? Sewaktu saya ke Indonesia, itu pun susah. Semua ini salah, itu salah, semua salah. Bingung. Saya sempat sepak itu pintu penerimaan begitu. Saya bilang sama istriku, udah deh, nggak usah jadi spesialis, nggak apa-apa. Ya kan? Terus istriku bilang, kalau kamu enggak ambil satu, minimalkan sertifikasi. Ada satu surat menyatakan Anda ortopedik, baru bisa kau potong-potong orang lah. Gitu. Kalau enggak bisa, bagaimana kau kerja? Berarti kamu ilegal nanti. Oh iya benar juga ya. Oke lah. Kadang-kadang istri itu bisikan bagus juga ya. Jangan kepala besar ya. Ya saya mengakuinya di depan toh. Enggak di belakang, saya ngomong terus terang saja. Saya kayak Philip, terus terang terus. Ya, jadi habis itu gimana caranya? Kita kembali lagi berdoa. Tuhan, kalau Anda menutup, kalau memang ini bukan jalanku, tutuplah. Tapi Tuhan, kalau ini jalanku, bukalah bagi kita. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seseorang, nggak perlu saya bilang siapa, Mr. X. Tiba-tiba telepon saya, Adrian, saya mau ke Medan. Saya mau nginap di rumah kamu. Saya bilang, gila, ini orang gede kok mau nginap di rumah saya nggak kenal sama dia kok. Ya toh? Tapi, ya, saya berpikir langsung, mungkin ini berkat Tuhan ya. Saya telepon istriku. Istriku bilang, janganlah. Rumah kita jelek tuh. Dia lebih baik di hotel saja atau gimana. Saya bilang ya nggak apa-apa, mungkin berkatmu, mungkin ini berkat, saya bilang sama istriku. Istriku bilang, ya terserah kamulah. Istri saya percaya dengan kepedean saya selalu pede aja, walaupun jelek-jelek pede, walaupun nggak pinter pede, yang penting pede. Karena saya yakin Tuhan besertaku. Immanuel, amin. Manusia harus pede, harus positive thinking, jangan negatif terus. Kalau kamu negatif terus, maka susahlah hidupmu, terus negatif terus, benar. Tapi kalau kamu positive thinking, maka kamu akan melayang seperti Raja Wali. Amin. Siapa yang mau jadi Raja Wali? Aku tidak mau, aku mau jadi manusia. Raja Wali susah lagi, toh. Aku harus belajar lagi terbang dan semuanya. Saya mau jadi manusia saja. Kan Tuhan menciptakan kau jadi manusia, ngapain lu jadi Raja Wali? Oke, baik. Jadi,
Setelah itu, apa yang terjadi? Saya di dalam hati saya terbingung lagi. Satu ayat. Celakalah orang mengharapkan manusia. Benar juga ya Tuhan. Janganlah. Dia datang. Minggunya datang. Kamisnya datang. Terus dia bilang, saya mau bilang enggak masalah saya. Saya pikir cari kesempatan toh ngomongin. Saya mengalami kesusahan ini. Mau masuk Indonesia ini susah. Bilang tidak. Saya nggak bisa tidur, jujur. Secara manusia saya lemah. Saya kiri kanan nggak bisa tidur. Sudahlah, cuek aja lah, tidur aja lah. Yang tidur besok paginya waktu saya mengantar beliau ke kantor, beliau bilang, Adrian, bisa kau tolong saya begini-begini? Saya bilang, maaf Pak, saya harus kembali lagi ke institusi saya untuk melaporkan keadaan saya untuk melanjutkan pendidikan spesialisasi saya. Dia bilang, oh ya, apa masalah? Ada masalah? Ya, barulah kesempatan saya. Ini mencari kesempatan dalam kesempitan saya. Nah, makanya jadi manusia harus bijak. Tapi bijak bukan menipu orang. Ngerti? Bijak-bijak dalam yang positif. Kapan kamu mengambil kebijaksanaan? Betul? Ya. Bagaimana kamu bijak? Bagaimana kamu bisa jadi terang? Baca firman Tuhan. Tidak ada buku yang terbaik, tidak ada motivator yang terbaik yang bisa motivasi kamu. Selain dirimu sendiri sama Tuhan. Oke? Bagaimana kau bicara sama Baru Tuhan? ulang tahun kamu ya. Firman Tuhan. Kalau kamu tidak baca firman Tuhan, bagaimana Tuhan bisa bicara sama kamu? Tuhan nggak seperti dulu. Hei Agus, mana Agus? Nggak ada. Nggak ada. Jadi terpaksa kita termasuk di sini kita kumpul seperti ini bagus karena ada firman-firman Tuhan yang sering mengingatkan kita begitu. Oke, next. Karena waktu sudah habis ya Pak ya. So, ini sangat saya suka. I can do all things through him who strengthen me. Jadi kita itu tidak ada apa-apanya. Betul? Ya kan? Jangan sombong. Ya, kita harus yakin kalau Tuhan di pihak kita, maka siapa lawan kita. Amin. Kita naikkan satu lagu. Ada lagunya ya, Pak Gustaf. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ya Bapa. Pulihkan kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Engkau memelihara kami ya Tuhan. Engkau terus menggendong kami sampai kami tua pun sekalipun ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu di kayu salib ya Tuhan. Engkau mati karena kami ya Tuhan. Dan Engkau bangkit karena kami. Dan kami juga harus bangkit menjadi bangkit dan terang ya Tuhan.
biar dunia ini ya Tuhan juga merasakan kasih sayang-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan kembali bekerja ya Tuhan di marketplace ya Tuhan, biar kami terus bangkit dan menjadi terang ya Tuhan. Pulihkan kami semuanya ya Tuhan. Kalau pada saat ini kami lemah ya Tuhan, kalau pada saat ini kami sakit ya Tuhan, kalau pada saat ini kami memerlukan pertolongan-Mu ya Bapa, pulihkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Walaupun kami akan kembali masing-masing ya Tuhan, tapi kami yakin Engkau tetap menyertai kami ya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami Ya yang Tuhan, di Allah surga, kami ya Tuhan, dikuduskanlah dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami mengampuni kesalahan kami seperti orang yang mengampuni kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Para jemaat, mari kita angkat kedua tangan kami. Terimalah berkat dari Roh Kudus Allah Bapa, biar senantiasa menyertai Anda sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Bagi Bapak Ibu yang hendak memberikan persembahan, dapat memberikannya melalui amplop-amplop yang telah disiapkan. Dan kami memohon agar amplopnya jangan dibawa pulang. Dan kita akan menikmati makan siang bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom, Thank you. Pak. Ibadah. God bless. Terus Pak, siang Pak. Sampai ketemu Bapak Ibu. Berkati. Shalom, God bless. Tuhan memberkati. Sampai bertemu pada ibadah more selanjutnya. Bagi yang rindu untuk memberi persembahan, silakan melalui barcode yang terlampir di layar. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu Selamat Jumat beraktivitas depan. kembali. Jumat depan. Amin. Thanks Bu Herlina. Thank you Pak Ya. Bongka. Tuhan Yesus berkati Bapak Bu Ibu. Salma, Bu Dian, thank you. Sama-sama Ci. Pak Jusu, Bu Seli, Pak Andarias, Ya, terima kasih Bu Herlina. Pak Jebua, Ya, Pak Jaika, Bu Christine, Andrew, Ci Aling ya, Bu Susanti, Pak David, thank you semuanya. God bless. Oh, ada Bu Damayanti. Thank you, Bu. Salam, Bu. Ya, salam Cici, salam God bless semua. Ya, God bless semuanya. Bu Christine, God bless ya. Bu Susanti, God bless. Sampai jumpa.